Awal tahun 2026 ini yang mulai ada produk baru di Indonesia dan dijual yakni dari Transsion Group nih guys, yakni Infinix lewat Infinix Edge-nya ini. Ini adalah handphone baru yang gue pakainya baru bentaran aja sih, baru sekitar ya kira-kira hampir seminggu lah. Tapi gue udah bisa nyimpulin di awal kalau handphone ini tuh utamanya lebih ke desain. Terus nilai jual utamanya juga handphone ini termasuk world first yang pakai chipset MediaTek Dimensity 7100 5G. Hai semua, gue Wasa. Pertama, kita bahas boxnya dulu yang bentukannya kayak begini. Di bagian bawahnya ada tulisan nih tentang handphonenya yang paling tipis dengan baterainya 6500 mAh. Dan juga chipsetnya ditulisin juga nih. Isi di dalamnya komplit semua ciri khasnya Infinix lah ya, menyenangkan. Dapat kepala charger 45 watt, kabel data Type A to Type C, dapat anti gores juga yang berupa tempered glass yang melengkung di sisinya. Terus ada silikon case dan juga dapat nomor smart friend. Nah cuma yang bikin gue bingung, ini ada lembaran kecil, tulisannya License by Qualcomm. Lah ini kan handphone pakainya MediaTek ya, entahlah. Gue gak mikirin banget. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu maksudnya apa, coba tulis kolom komentar di bawah. Nah, kenapa desainnya yang gue bilang tadi sebagai utamanya? Ini, lihat aja secara fisik kasat mata, kita tuh dikasih body handphone yang tipis melengkung kayak begini. Tipisnya gue bisa bilang nih sebenarnya agak dipaksain dikit sih. Soalnya ini handphone kenanya itu lebar guys. Pas dipegang tuh beda rasanya sama lebar-lebarnya Android selama ini yang udah pernah gue cobain. Dan gue juga yakin kalau teman-teman pegang sendiri handphone ini juga pasti setuju deh kalau handphone ini lebih lebar dari biasanya. Tapi sih ya menurut gue pribadi sebenarnya zaman sekarang tuh orang udah mulai banyak ya yang nggak begitu suka sebenarnya sama handphone dengan layar melengkung. Karena yang menang itu memang cuma nilai estetiknya aja. Cantik ini handphone, nggak munafik. Tapi kadang dipakai ngetik ataupun main game nggak begitu enak rasanya di tangan. Untungnya ada casing bawaan yang kenanya tuh bisa sedikit nolong rasa gripnya. Apalagi ngelihat tren yang ada Samsung Galaxy S25 Edge yang tipis tuh, terus juga ada iPhone Air, itu juga tidak begitu laku di pasaran. Karena ya, balik lagi menurut gue pribadi sih ya, orang itu nyarinya handphone kecil, compact, bukan handphone yang tipis. Nah, Vivo X300 saat ini yang bisa jadi pilihan buat teman-teman yang pengen handphone kecil, compact, baterai gede, dan awet. Tapi ya, balik lagi ke Infinix-nya, nggak apa-apa lah. Infinix ini bikin juga pasti ada data yang mereka milikin, dan juga ada minat pasar juga, makanya mereka bikin handphone seperti ini. Overall, handphone ini asik kok, tapi secara performa juga menyenangkan di harganya yang 3 jutaan ini. Desain bagian belakangnya sekilas terlihat terinspirasi dari iPhone 17 yang seri Pro ya. Bisa Pro, bisa Pro Max. Karena ada framenya yang memanjang kayak begini juga. Apalagi kalau ngelihat polosan casingnya doang nih ya. Tuh, kotak memanjang kayak gini guys. Cuma ya tetap beda lah, frame lensanya ini sendiri agak mengkotak bentuknya. Dan flashnya ini temenan sama lensanya nih, deketan gitu loh ya. Nggak jauh-jauhan kayak iPhone 17 Pro seriesnya. Terus di bawahnya flash ini juga ada kotak kecil, kayak semacam lampu LED buat penanda notif aja sih guys. Pas ngecas, nelpon masuk, atau yang lainnya. Oh ya, terus ini juga di sebelah kanan bawahnya tombol power, ada satu tombol lagi yang berbeda warnanya. Pas gue cek, kirain tuh kayak tombol shutter kamera, tapi ternyata ini adalah tombol buat kayak mute dan unmute aja handphonenya. Pas awal nyalain, ini tuh cuma makan 23,3 GB aja storage-nya. Dan buat Google Play-nya sendiri, ada 30 aplikasi yang minta diupdate. Hapus-hapusin aja langsung aplikasinya yang sekiranya nggak teman-teman pakai nantinya. Layar sendiri AMOLED 3D Curved Display 6,78 inch. Resolusinya 1,5K 1208 x 2644 pixel serta refresh rate-nya nyampe 120 Hz dan juga fingerprint pastinya di dalam layar. Buat software sendiri berbekal UI-nya tuh XOS ya biasa Infinix, XOS 16 berbasis Android 16 juga, dan chipsetnya MediaTek Dimensity 7100 dengan RAM-nya yang basicnya adalah 8 GB yang bisa kita expand lagi sampai 8 GB tambahannya, serta storage-nya yang gue pegang ini 256 GB. Gue ngetes benchmarknya dapat skor ini kalau yang Antutu 11 hampir 770.000. Terus Geekbench 6 singlenya 969 poin dan multicore 2821 poin. PCMark sendiri gue tes hampir dapat 11.000 poin.
Dari skornya aja ini kelihatan aman sih, even kalau teman-teman mau main game-game berat. Cuma ya emang grafiknya default aja ngikutin dari gamenya. Main ML ini juga masih enak-enak aja kok, nggak ada masalah. Terus soal update softwarenya ini dijamin kok sampai 3 tahun update Android dan juga 5 tahun security patch. Oke, lanjut ke kameranya. Lensa depannya ini resolusinya 13 megapiksel dan lensa belakangnya 50 megapiksel. Yang utamanya ada di sebelah atas dan di bawahnya sepertinya ini lensa depth aja sih. Gue ngecek ke GSM Arena juga tidak ada keterangannya. Nih bisa dilihat juga bagian UI kameranya kayak begini ya, masih mirip-mirip aja sama kayak Infinix yang lain. Lensa ultrawide nggak ada ya, sisanya tuh cuma zoom digital aja bisa nyampe mentoknya 15 kali. Perekaman video depan belakang itu sama ya, bisa maksimalnya 2K 30 fps. Kalau mau 60 fps bisa di 1080p. 720 juga cuma mentok di 30 fps saja. Terus ada mode vlog buat bikin video-video pendek yang udah disediain, dan di bagian more ini tuh ada dual video ngerekam barengan lensa depan belakang yang suka teman-teman tanyain ya, di sini ada, dan juga mode-mode lainnya. Nah, ngomongin buat hasil contoh fotonya, menurut gue masih oke selama cahayanya itu melimpah, termasuk foto-foto di indoor dalam ruangan mall gitu misalkan yang banyak lampunya. Tapi tetap tangan mesti lebih steady sambilan tahan nafas. Selfie-nya juga oke, dan tangan malah kalau ngomongin selfie harus lebih stabil. Soalnya kalau enggak gampang blur hasilnya. Cara ngakalinnya ya gampang aja, tinggal dinyalain nih soft light ring yang ada di layarnya ini. Ngebantu banget sih menurut gua. Adalah contoh video kamera depannya Infinix Note Edge, yang mana sebenarnya depan belakang tuh sama ya, bisa sampai 2K 30 fps, tapi ini gue nyobanya di 1080p 60 fps aja, jadi biar lebih smooth. Ini juga kelihatan dari previewnya tuh smooth, cuma kalau stabilnya sepertinya ya biasa aja lah ya. Dipegang tangan satu dan ya sambil jalan kayak gini, coba putar. Ini rambut kenapa jabrik ya? Nggak kelihatan gara-gara rambutnya sama kayak langitnya. Oh, agak mendung. Ya, penangkapan suaranya kayak gimana, dan dimana belakang juga ada rame-rame anak-anak kecil tuh ya. Ada bunyi peluit juga karena di sebelah sana itu ada lapangan basket. Ya, buat yang teman-teman tahu nih lagi ada di Bintaro Exchange dekat rumah. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau yang ini kamera belakangnya, yang mana gue juga melakukan di resolusi yang sama 1080p 60 fps. Sini ada pop up gitu ya, tai lalat. Ini tuh 1x bisa 2x, dan di zoom lagi 5, terus bisa sampai 10. Oh nice. Oke, balik lagi ke 1, coba zoom lagi. Nah, digital zoomnya kelihatan nih mulai kalau ketemu kayak huruf-huruf gitu ya. Balik lagi ke 1, dan ini di bawah tangan 1 juga ada mobil listrik Geely barengan sama tahi lalat di sini, Geely EX2. Jatuh. Oh nggak apa-apa, lagi main. Oh, ada flare-flare dikit nih guys. Tuh ya, lihat yang di arah lampu sini nih. Tuh, cuma lampunya emang terang banget sih. Ya, gitulah. Coba stabilisasinya, ya sudahlah. Tapi ini masih bagus loh hasilnya. Smooth juga soalnya videonya tuh. Ya. Penangkapan mic-nya gimana, suara gua dan suara sekitar. Tuh lapangan basket yang tadi gue bilang tuh ya. Kayak gitu guys. Coba kita zoom dulu deh dari sini. Muka orangnya gimana, 5, 10. Waduh, getar sekali. Susah menahannya guys. Iya dah. Oh ya, resolusinya juga sama. Dia tuh mentoknya bisa di 2K 30 fps. Oke.
lanjut. Yang menurut gue mesti banyak dirapiin lagi sama Infinix, update lah, dibagusin lagi, yakni ada di mode potretnya aja. Teman-teman lihat sendiri hasilnya kayak gini kalau pakai mode potret. Terakhir, buat fitur-fitur lainnya, Infinix Note Edge ini punya rating IP65. Slot SIM card-nya cuma bisa dual nano SIM card aja. Terus speakernya dia itu stereo dan bagus karena dia tuh ada dukungan sound by JBL-nya, serta dia juga punya infrared di atas buat jadi remote-remotan. Nah, buat harga aslinya sendiri pada saat gue bikin videonya ini adalah 3.499.000 ya, 3,5 juta lah. Tapi jadi 3.399 atau 3,4 juta lah pas flash sale ini. Tapi nanti teman-teman cek aja lagi deskripsi di bawah ya, ada link gue taruh, siapa tahu harganya sudah makin turun. Jadi kesimpulan dari gue pribadi nih, setelah pakai hampir semingguan ya, 6 harian lah pakai Infinix si Note Edge ini, sebenarnya handphone ini tuh jelas sih arahnya itu mau kemana. Layarnya emang bagus, ini juga salah satu nilai jualnya sih kalau menurut gua, karena ya kita dapatnya kan layar AMOLED 1,5K, gede, terang, lebar, dan secara visual emang enak gitu loh dipakai harian, mata memandangnya, mau buat nonton, scroll, ataupun sekedar dipakai kerja. Walaupun layarnya melengkung dan gak semua orang suka, tapi secara kualitas tampilan ini ya dapet. Terus baterainya juga gede banget, 6500 mAh, dan ini juga kerasa di pemakaian. Dipakai seharian aman, nggak was-was, dan buat orang yang jarang ribet mau ngecas, ini nilai plus juga gitu loh. Soal performa menurut gue masuk akal di harga segini. Dari hasil benchmark yang gue dapet tadi juga kelihatan kalau ini bukan handphone ecek-ecek. Mau dipakai main game masih bisa, asal settingannya realistis saja. Ini handphone yang performanya aman buat dipakai daily selama 2026 ini. Dan balik lagi soal harga, di 3 jutaan ini menurut gue pantas. Apalagi kita tahu sendiri di tahun 2026 ini harga RAM dan storage itu makin mahal. Dapat RAM 8GB plus storage 256GB, layar bagus, baterai gede, desain juga niat. Menurut gue ini masih fair ya. Jadi kalau teman-teman nyari handphone yang desainnya cantik, layarnya bagus, baterai awet, performanya aman buat harian, Infinix Note Edge ini layak sih buat dipertimbangin. Asal teman-teman tuh emang cocok sama form factor layar melengkungnya. Gimana? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.